Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali pada KBM keempat ya. Nah, KBM keempat ini ada materi yang namanya penarikan kesimpulan atau disebut dengan inferensi. Penarikan kesimpulan. Masih mata kuliah matematika diskrit ya. Nah, kembali ke sini. Penarikan kesimpulan. Apa yang kita tarik dari kesimpulannya itu berupa proposisi. Masih ingat proposisi? Proposisi majemuk ya. Jadi nanti ada beberapa proposisi, kita tarik kesimpulannya menjadi apa gitu. Istilah penarikan kesimpulan ini disebut dengan inferensi. Nanti ada kaidah-kaidahnya bagaimana cara penarikan kesimpulan tersebut. Nah, ini adalah subpokok pembahasan kita. Yang pertama itu proses. Bagaimana proses penarikan kesimpulan dari beberapa proposisi. Yang disebut tadi inferensi ya. Inferensi itu adalah proses penarikan kesimpulannya. Nah, dari proses penarikan kesimpulan ini, itulah yang disebut dengan argumen valid atau invalid. Nah, kemudian ada kaidah-kaidah inferensi. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi ada 8 kaidah-kaidah cara proses penarikan kesimpulan tersebut. Nanti kita lihat ya, kita bahas dulu sub pokok 1 sampai 2 nih, argumen valid atau invalid. Jika sudah mengerti, kita lanjut ke kaidah-kaidahnya. Oke, langsung saja kita bahas. Untuk selanjutnya, nah ini suatu argumen valid dikatakan valid apabila untuk sembarang pernyataan yang disubstitusikan ke dalam hipotesa, jika semua hipotesa tersebut benar, maka kesimpulan juga benar. Nah, namun jika semua hipotesa benar, tetapi ada kesimpulan yang salah, satu saja kesimpulan yang salah, maka argumen tersebut dikatakan invalid gitu ya. Di valid dan invalid, intinya jika valid hipotesanya jika semua hipotesa tersebut benar, maka kesimpulannya juga benar, dan sebaliknya disebut invalid. Nah, nanti saya next dulu slide selanjutnya. Nah, ini ya. Nah, jadi kita itu ke sini poinnya. Ada argumen, tentukanlah argumen ini valid atau tidak nih. Soal A dan soal B. Jadi biar kita menentukan yang A ini valid atau invalid, yang untuk yang B juga. Gimana caranya? Nah, kita balik ke slide sebelumnya. Nah, ini. Jadi untuk mengecek apakah suatu argumen merupakan kalimat yang valid, dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama kita tentukan hipotesa dan kesimpulan kalimat. Kesimpulan kalimat ini maksudnya proposisi ya, kita bicara proposisi. Proposisi sudah dibahas kan di pertemuan kedua ya, seperti apa proposisi. Kemudian langkah kedua, kita buat tabel yang menunjukkan nilai kebenaran untuk semua hipotesa dan kesimpulan. Jika sudah, dari tabel itu kita carilah baris kritis, yaitu baris di mana semua hipotesa bernilai benar. Ini teorinya ya, 1-4 nanti kita lihat contoh soal dan penyelesaiannya. Dan yang langkah keempat, nah dalam baris kritis tersebut, yang langkah ketiga, jika semua nilai kesimpulan benar, maka argumen itu valid. Dan jika di antara baris kritis tersebut ada baris dengan nilai kesimpulan yang salah, maka argumen tersebut adalah invalid. Jadi di sini poinnya di baris kritis ya. Dilihat dari nilai kesimpulannya. Oke. Biar makin paham, kita masuk ke
contoh latihan. Contohnya ada 2 nih. Yang pertama tadi nih ada proposisi. Ini ya, kita bahas soal yang A dulu, nanti yang B. Yang A ini valid atau tidak. Langkahnya yang 4 tadi, 1 sampai 4. Udah kebayangkan ya, yang pertama tadi apa langkahnya? Tentukan hipotesa dan kesimpulan kalimat. Kemudian buat tabel. Kita ambil angka 1, 2 dulu. Tuh, kita bicara yang soal A, 1A. Tentukan hipotesa. Nih, kita tentukan. Tadi ini soalnya kan ya. Nih, hipotesa ini hipotesa 1. Yang negasi R itu hipotesa 2. Kemudian yang ini P atau Q adalah kesimpulan atau konklusinya. Sampai sini selesai. Kita apa tadi masih ingat? Buat tabel kebenaran. Nih, nomor 2, buat tabel yang menunjukkan nilai kebenaran untuk semua hipotesa dan kesimpulan. Jadi kita buat tabel kebenaran si ini. Nih, hipotesa 1, hipotesa 2 dan kesimpulannya. Nah, jembreng tuh. Yang kalian lihat, nah ini adalah tabel kebenaran ya. Tabel kebenaran dari soal. Ini hipotesa 1. Ini hipotesa 2 kan. P atau Q ini negasi R ini hipotesa 2. Kemudian yang ini konklusi. Ini saya ulangi ya. Ini hipotesa 1, hipotesa 2, ini konklusi. Nah, yang kalian lihat ini dulu. Kolom PQR. Kolom PQR yang ini ya. Perhatikan yang 3 ini. Nih, dulu nih. Ini dia kan untuk membuat yang ini, kalian bikin dulu dasarnya. Dasarnya terdiri dari dia P, Q, R. Kemudian nanti ada negasi R ini nanti. Nah, kita lihat ada tiga proposisi. Kemudian kita bikin yang ini dulu. Saya hapus dulu ya. Nih, kita fokus ke yang ini. Kita bikinlah ini. Setelah PQR kalian bikin, baru kita lihat hipotesa 1. Ini kan dari yang P dulu ya. Sorry, kita ke kolom P. True, 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 false, false, false. Q juga true, true, false, false, true, true, false, false. Yang R juga R, true, false, true, false, true, false, true, false. True, benar, false, salah. Nah, kita lihat hipotesa 1 dia perlu apa? Dia perlu apa hipotesa 1 ini? Ada P atau ini? Nah, jadi kita bikin dulu kolom yang ini, yaitu yang ini. Di kolom yang ini nih. Nah, untuk Q atau R. Q atau R yaitu atau ya. Atau udah hafal kan tabel kebenarannya apa? Jadi kalian perhatikan kolom yang ini, kolom Q, kolom R. Jika dia true true, hasilnya true. Kemudian true false, hasilnya true. Ingat tabel kebenaran Q atau R. Jika salah satunya true, dia hasilnya true. Jika keduanya false, baru false. Nih, kita lanjutkan. False true, jadi true. False false, baru salah. Ini tetap true. Ini true, terus ini true. Yang bawah karena dua-duanya salah jadi salah. Nah, kemudian ini dapat, kita lihat. Jadi yang kita sekarang P atau ini ya. Nih, kolom yang ini. Sekarang kolom yang ini. Bentar. Ini kolom yang ini dengan kolom yang ini.
Aku hapus dulu. Untuk mendapatkan yang ini, berarti kolom yang ini dan kolom yang ini. Oke, lanjut ya. True hasilnya, true hasilnya, true hasilnya, true, false hasilnya tetap true, false, true hasilnya true, false, true hasilnya true. Lanjut dan seterusnya ya, udah hafalin ya. Udah selesai sini, hipotesa 1 selesai ya, kelar. Kemudian hipotesa 2 apa tadi? Negasi R berarti kita lihat yang ini, tabel yang ini. Negasi berarti lawannya, tinggal jika ini true berarti ini false, jika ini false berarti ini true, dan seterusnya ke bawah. Jika ini false berarti ini true. Selesai kolom yang negasi R yang ini. Nah, kemudian konklusi ini dia pakainya apa? Proporsi P dan proporsi Q. Jadi kalian lihat tabel yang P dan Q ini ya, ini dan yang ini. Untuk dapat yang ini tuh, lanjut ini true hasilnya true, itu sama true hasilnya true. Kolom ketiga true false hasilnya true, 4 juga hasilnya tetap true, 5 true, ini tetap true, false, kemudian false. Dah selesai untuk kolom yang konklusi. Kemudian tadi langkahnya yang ketiga, yang pertama kan tentukan hipotesa 1, hipotesa 2, konklusi. Kemudian langkah keduanya buatlah tabel kebenaran. Sudah selesai tabel kebenaran ini, kemudian kita cari baris kritis. Baris kritis itu nih, kita lihat lagi ya yang tadi tuh, carilah yang nomor 3, carilah baris kritis, yaitu baris di mana semua hipotesa bernilai benar. Jadi yang mana sih baris dikatakan baris kritis? Baris kritis itu yang semua hipotesa bernilai benar. Jadi kalian lihat yang tabel kebenarannya. Nih, tabel kebenaran ini. Kita hapus dulu. Hapus semua. Nah, kita lihat yang semua hipotesa bernilai benar. Berarti ini tuh. True. Yang lainnya kan ini, yang atas ini true false, yang ini true false, salah. Nah, udah dilingkarin biru. Kemudian sudah nih kita tentukan baris kritis ya, ada 1, 2, 3. Nah, terakhir apa tadi? Langkah keempat, dalam baris kritis tersebut jika semua nilai kesimpulan benar, maka argumen itu valid. Jika di antara baris kritis tersebut ada baris dengan nilai kesimpulan yang salah, maka argumen tersebut adalah invalid. Kita lihat yang tadi. Nah, jadi di sini semuanya true. Karena semua kesimpulannya, ini kan kolom kesimpulan nih. Karena semua konklusi bernilai true, maka argumen tersebut dikatakan valid. Oke, selesai sampai sini. Jadi soal yang nomor A ini dikatakan dia valid. Caranya seperti yang tadi. Nah, untuk contoh soal nomor 1B, caranya sama. Nih, kalian tentukan hipotesa 1 dari soal, hipotesa 2, kemudian konklusinya. Setelah itu buat tabel kebenaran. Caranya sama kayak tadi,
nih. Karena dia ada PQR, kalian buat PQR. Kemudian dia lihat hipotesa 1 nih, dia pakainya Q atau negasi R. Kita bikinlah dulu negasi R nya. Nih, ini dapatlah negasi R. Kemudian bikin ini Q atau negasi R. Dilihat nih kolom yang Q dan kolom negasi R. Terus nah, jadi ini kemudian cari yang ini ya, P dan R nih. Udah, kemudian dapat kolom ini adalah baris kritis dimana semua hipotesa atau hipotesis bernilai true. Ini ada 4 nih. Kemudian terakhir kita lihat di baris kritis itu benar semua enggak. Kalau ada satu yang salah, dia berarti invalid. Ini benar, oh ini benar, oh ini salah nih, false. Ini benar-benar, berarti dia invalid. Udah seperti itu. Coba di ini ya, kalau mau coba yang nomor 2. Jika ada pertanyaan bisa kita lanjutkan ke WAG. Ibu sampai di sini dulu yang penarikan kesimpulan untuk kaidah-kaidah inferensinya. Jika yang ini sudah mengerti, kita lanjutkan kaidah-kaidah inferensi. Sekian, jika ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.